Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bosan untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama atas kenikmatan yang Allah berikan pada pagi hari ini. Kita diberikan hidayah, sehingga dengan hidayah tersebut kita memiliki semangat untuk hadir melaksanakan salat subuh berjamaah dan juga semangat untuk berada di dalam majelis ilmu. Kemudian juga atas nikmat taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita menuju tempat ini dengan diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan waktu luang, dan juga berbagai nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita berada di dalam sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang sangat mulia, berada di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih mengkaji kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton, menyelamatkan hati dari jebakan atau dari tipuan syaiton. Kalau syaiton punya target ingin memasukkan Bani Adam 100% ke dalam neraka, maka kita pun harus punya target bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat, sehingga kita sampai ke tempat di mana dulu orang tua kita Nabi Adam dan Ibu Hawa berada, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari secara mendetail dan secara mendalam dari kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan bagaimana muslihat syaitan itu menjebak manusia, seperti dalam kitab Talbis Iblis Ibnul Jauzi, kemudian juga dalam kitab Ighatsatul Lahfan, maka kita akan mendapati betapa perjuangan keras syaitan itu untuk menjebak manusia supaya masuk neraka. Semakin diperdalam, semakin dipelajari, ternyata sangat-sangat luar biasa upaya syaitan untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Maka seharusnya dan selayaknya kita juga harus berupaya, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan diri dari tipuannya. Jangan sampai syaitan yang tidak pernah berhenti menggoda kita, menjebak kita dengan berbagai manuver, dengan berbagai strategi untuk menjatuhkan kita. Sementara kita santai-santai, kita lalai, dan kita terlena sehingga kita dijebak oleh syaitan. Dan wal'iyadzubillah, na'udzubillah, jangan sampai kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi pemicu kita berbuat jelek
dan melakukan penyimpangan seperti sudah kita bahas adalah karena dua hal, dua faktor. Yang pertama karena jiwa kita sendiri, kemudian yang kedua yaitu syaitan. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya yang lain, di antaranya kitabnya Madarijus Salikin, ketika beliau membagi jihad itu menjadi 4 kategori, yang mana 4 kategori ini dirinci menjadi 13 pintu jihad. Maka kategori pertama dan kedua, beliau mengatakan bahwa jihad yang termasuk kategori pertama yaitu jihadun nafsi, berjuang, berjihad melawan hawa nafsu kita sendiri, yang terbagi menjadi 4, yaitu thalabul ilm, yaitu mencari ilmu agama. Ini butuh jihadun nafsi, mencari ilmu agama atau mengaji atau belajar agama harus berjuang, harus berjihad melawan jiwa kita. Kemudian setelahnya adalah beramal dari ilmu tersebut, kemudian berdakwah dan sabar dalam semua itu. Maka ini kategori jihadun nafsi, berjihad melawan hawa nafsu. Dan beliau menempatkan pada urutan yang kedua yaitu jihadus syaiton, jihad melawan syaiton, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama jihad melawan syubhat, dan yang kedua jihad melawan syahwat. Barulah yang ketiga jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Dan yang keempat yaitu jihadul munkarat, jihad melawan kemungkaran dan juga kezaliman. Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan jihad nomor 3 dan 4, jihad melawan orang-orang kafir, jihad melawan kemungkaran dan kezaliman, kalau jihad yang pertama dan kedua dia sudah kalah, yaitu jihadun nafsi wa jihadus syaiton, jihad melawan hawa nafsu dan jihad melawan syaiton. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya jihad, yang namanya melawan, berperang, maka tentu kita harus mengetahui bagaimana muslihat, bagaimana tipu daya, bagaimana trik dari musuh yang kita hadapi. Kalau kita sudah mengumumkan perang melawan syaitan, kita wajib tahu apa saja trik-trik dan juga tipuan-tipuan dari syaitan tersebut, sehingga kita bisa menangkalnya dan bisa melawannya. Maka inti dari kitab Ighatsatul Lahfan itu adalah sebagaimana yang saya sampaikan barusan, bagaimana caranya menyelamatkan hati dari jebakan syaitan, yaitu dengan cara mengilmuinya, mengetahuinya, lalu kita tentu mengamalkannya, bagaimana cara menangkal tipu daya syaitan tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada poin di mana poin-poin ini adalah jenis-jenis tipu daya syaitan. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana karakter syaitan ketika menjebak manusia. Setelah dia berhasil menjebak manusia jatuh terhadap penyimpangan dan kesesatan, maka dia akan berlepas diri. Dia sendiri takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajak manusia berbuat salah, setelah jatuh dalam kesalahan dia sendiri berlepas diri, tidak bertanggung jawab, dan dia sendiri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, yaitu faslun wa min kaidi aduwillahi ta'ala annahu yukhawiful mu'minina min jundihi wa awliyaihi fala yujahidunahum wa la ya'murunahum bil ma'ruf wa la yanhaunahum 'anil munkar wa hadha min a'zami kaidi bi ahlil iman wa qad akhbarana Allah subhanahu anhu bihadza. Di antara tipu daya musuh Allah Ta'ala yaitu syaitan, kita ingat-ingat
Di antara tipu daya syaitan adalah annahu yukhawiful mu'minina min jundihi wa awliyaihi, yaitu syaitan akan senantiasa menakut-nakuti kaum mukminin dengan perantaraan tentara dan teman-temannya dari kalangan manusia. Karena mereka tidak terlihat, mereka membisikkan dalam hati manusia, maka garda terdepan untuk menakut-nakuti kaum mukminin mereka membisikkannya kepada teman-temannya dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan manusia. Mereka menakut-nakuti kaum muslimin, kaum mukminin dengan syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Bagaimana caranya kaum mukminin takut kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik? Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang demikian itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti dengan wali-walinya. Dia menakut-nakuti kaum mukminin dengan teman-temannya, yaitu syaitan dari kalangan manusia. Maka Allah tegaskan, fala takhafuhum, jangan pernah merasa takut kepada mereka, wa khafuni, takutlah kepada saya, takutlah kepadaku. Mereka tidak layak, tidak pantas untuk ditakuti, karena yang layak ditakuti hanya aku, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam tulisan beliau, fakullama qawiyyu atau qawa imanil abdi zala min qablihi khaufu awliya'is syaitan, wa kullama dha'ufa imanul abdi qawiyu khaufihi minhum. Setiap iman seorang mukmin itu menguat, maka akan hilang rasa takutnya dari teman-teman syaitan tersebut. Kalau iman kita itu kuat, maka kita tidak akan pernah takut dengan musuh-musuh kita dari kalangan manusia, yaitu syaitan dari kalangan manusia. Dan setiap melemah iman seorang hamba, seorang mukmin, maka akan semakin kuat rasa takutnya kepada mereka. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pada hari ini kita sering merasa takut dengan musuh-musuh agama ini, kita sering takut dengan orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, maka itu pertanda lemahnya iman kita. Tapi kalau rasa takut itu berkurang dan mengecil dan bahkan bisa habis terhadap mereka, itu menunjukkan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini mayoritas kaum muslimin terjangkit penyakit wahan, sehingga rasa takut terhadap musuh-musuh agama ini semakin besar. Karena al-wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saking cintanya kepada dunia, dia takut kehilangan dunianya, bahkan takut sekedar berkurang. Dan ditambah lagi dengan takutnya terhadap kematian. Resiko terbesar seorang manusia yang hidup adalah kematian. Resiko itu banyak jenisnya Bapak Ibu jamaah sekalian. Ketika kita menghadapi sesuatu, ada resiko. Resiko akhirnya, resiko paling besar adalah, paling polanya adalah mati, meninggal dunia. Maka kalau seseorang sudah sangat takut dengan kematian dan sebabnya karena cinta dunia, pasti dia takut kepada musuh-musuh agama ini. Walaupun jumlahnya banyak, akan seperti buih di lautan. Kenapa? Karena sudah tidak punya keberanian dan nyali lagi, lemah. Dan ini faktanya pada hari ini seperti itu. Hanya sedikit orang-orang yang
takut sekali kepada Allah dan tidak takut kepada musuh-musuh agama ini. Sangat-sangat sedikit sekali jumlahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita naikkan ayat tadi sedikit, yaitu surat Ali Imran 175 tadi, kita naikkan di ayat yang ke-173. Ini pernah dan sering disampaikan oleh para ustadz dan juga pernah saya sampaikan tentang kisah perang Hamra'ul Asad. Rasulullah SAW berperang pada peristiwa perang Uhud pada tahun ke-3 Hijriyah. Perang dimulai pada waktu duha sekitaran jam 7, di mana 700 pasukan kaum muslimin yang Rasulullah bagi dua, yang 50 orang berada di Bukit Romat sebagai para pemanah dan 650 personil berhadapan langsung dengan orang-orang kafir Quraisy atau kafir Mekah. Diawali perang dengan duel antara dua pendekar dari orang musyrikin dan juga dari kaum muslimin. Pendekar yang dikenal dengan nama Kabsul Katifah, yaitu penunggang terhebat dari kalangan musyrikin Mekah, yaitu Thalhah bin Abi Thalhah. Dia menaiki unta yang tinggi dan besar karena dia sendiri orangnya tinggi besar. Dia sesumbar menantang kaum muslimin, siapa yang berani melawan saya pada pertempuran ini. Sebelum terjadi perang ada duel dulu. Bisa 1 lawan 1, 2 lawan 2 atau 3 lawan 3. Maka kaum muslimin saat itu terdiam, ditantang oleh Thalhah bin Abi Thalhah. Maka setelah itu dia menantang yang kedua kalinya, maka meluncurlah dengan cepat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dengan kudanya. Dan dengan tanpa diduga beliau menunggang kuda dengan cepat langsung menuju ke unta Thalhah bin Abi Thalhah, dan begitu nempel dengan untanya Thalhah bin Abi Thalhah, beliau lompat ke atas unta Thalhah bin Abi Thalhah ini dan dijatuhkan Thalhah bin Abi Thalhah lalu dibunuhnya oleh beliau. Melihat aksi yang sangat mengagumkan itu, Rasulullah bertakbir diikuti oleh para sahabat semuanya. Dalam hitungan menit mungkin ya, Thalhah bin Abi Thalhah, seorang pendekar musyrikin, dibunuh oleh Zubair bin Awam, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu berkecamuklah perang, dan secara singkat di sesi awal kaum muslimin mendapat kemenangan, namun di sesi kedua dipukul mundur oleh orang-orang musyrikin karena turunnya pasukan pemanah dari Bukit Romat, sehingga gugurlah sebagai syuhada 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10% dari pasukan itu gugur di medan Uhud. Maka di waktu asar, setelah orang-orang musyrikin Mekah itu mundur, mereka merasa sudah menang, tidak melanjutkan pertempuran, mereka mundur. Lalu Rasulullah dan para sahabat mencari jenazah para sahabat, dan beliau dengan para sahabat memakamkan di tempat itu pula 70 syuhada Uhud. Pulang di waktu asar, start waktu duha, dan baru selesai waktu asar bertempur para sahabat bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisa pasukan yang hanya berjumlah 630 orang, hampir semuanya luka parah, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah memakamkan para syuhada Uhud, Rasulullah dan para sahabat pulang dalam keadaan lemas, luka parah semuanya. Dan ketika dikumandangkan azan maghrib di kota Madinah, di Masjid Nabawi, Rasulullah salat hanya dengan beberapa orang anak kecil dan orang-orang yang sudah usia lanjut, karena sebagian besar kaum muslimin dalam keadaan luka parah. Begitu pula ketika salat Isya yang jamaah sedikit karena rata-rata luka parah. Dan begitu pula saat salat subuh hanya sedikit orang yang berjamaah di masjid karena mayoritas para sahabat sedang terluka. Lalu tiba-tiba ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perang Uhud itu terjadinya hari Sabtu, maka subuh hari Ahad Rasulullah mengumumkan,
Seluruh personil yang kemarin ikut perang Uhud wajib berangkat mengejar orang-orang musyrikin Mekah bersama saya. Tidak boleh ada yang lain. Kemarin yang ikut perang dalam keadaan luka harus berangkat lagi. Maka bagaimana sikap para sahabat? Mereka seluruhnya menyambut panggilan Rasulullah Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang dibopong oleh temannya. Bahkan ada 2 orang bersaudara yang terluka parah yang sedang diobati oleh ibu keduanya. Saling memandang di antara mereka, bagaimana kita berangkat bersama Rasulullah sementara kita luka parah. Maka sang kakak menyarankan kepada adiknya, bagaimana kalau kamu saya seret dan ketika saya loyo sudah lemah kamu seret saya. Maka 2 bersaudara ini saling menyeret di antara keduanya sampai akhirnya berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua orang yang menyaksikannya begitu terharu. Maka Rasulullah perintahkan, mari kita kejar pasukan musyrikin yang sedang kembali menuju Mekah. Walaupun terluka parah, tetapi semangat jihad para sahabat yang terluka itu tidak pernah kendor. Rasa sakit dan luka parah dikalahkan oleh semangat mereka untuk bertempur melawan orang-orang musyrikin Mekah. Subhanallah. Lalu mereka berangkatlah mengejar pasukan musyrikin yang sedang kembali menuju Mekah. Dan tibalah di satu kawasan sebuah gunung yang bentuknya seperti singa sedang tengkurap, warnanya merah, sehingga gunung tersebut disebut Hamraul Asad, yaitu singa merah. Rasulullah berhenti di tempat itu untuk beristirahat dan berkonsolidasi dengan para sahabat. Lalu Abu Sufyan, pemimpin atau panglima musyrikin yang sedang berjalan menuju Mekah, diberi kabar bahwa mereka dikejar oleh pasukan Rasulullah SAW. Maka Allah tanamkan rasa takut setakut-takutnya dalam diri Abu Sufyan dan pasukannya. Mereka berpikir bahwa kemarin saja kita sudah kewalahan, sekarang mau dikejar. Kita sudah capek, kita ingin pesta di kampung halaman kita, merayakan kemenangan, tapi mereka malah mengejar. Secara asal Abu Sufyan dan pasukannya sudah tidak punya nyali dan ingin pulang, tapi mereka melakukan satu strategi, yaitu yang bernama Psy War, yaitu perang psikologis. Maka ada kafilah dagang yang menuju Syam yang pastinya akan melewati pasukan Rasulullah. Lalu kepada kafilah dagang ini Abu Sufyan memberikan hadiah dan meminta kepada mereka, tolong sampaikan kepada Muhammad dan para pengikutnya bahwa kita di sini sudah menyusun kekuatan penuh, menambah jumlah personil dan persenjataan, dan sudah siap siaga untuk kembali menghabisi sisa-sisa pasukan Muhammad. Sampaikan kepada mereka. Maka berangkatlah kafilah dagang ini dan sampailah di wilayah Hamraul Asad, dan mereka karena dibayar, mereka menyampaikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Allah abadikan di dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 173. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, pasukan yang ada di Hamraul Asad itu. Ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia, orang-orang musyrikin sudah berkumpul di sana dengan pasukan besar yang akan menyerang kalian dan menghabisi kalian. Maka apa yang terjadi? Para sahabat yang sedang terluka dan beristirahat di Hamraul Asad bersama Rasulullah SAW diberitahu bahwa mereka akan diserang habis-habisan dengan pasukan besar. Fazadahum imana, bahkan justru bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waqalu, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, karena Allah adalah sebaik-baik penolong dan pelindung. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita bisa melihat bagaimana mental dan keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diancam, diintimidasi, tapi tidak ciut nyalinya, justru malah bertambah imannya,
dan ketawakalannya semakin meningkat dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga Abdullah bin Abbas menceritakan hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu alaihi salatu wassalam hina alqa finnar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya fi ghazwati Hamraul Asad. Kurang lebihnya begitu. Ibnu Abbas mengatakan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong, tidak butuh yang lain. Karena Allah adalah penolong yang terbaik. Dibaca oleh Nabi Ibrahim sesaat sebelum beliau dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dan kalimat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang mengatakan, wahai Muhammad, manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Maka Rasulullah mengucapkan dan para sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong kami, karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara muslihat trik dari syaitan kepada Bani Adam adalah mereka akan menakut-nakuti kaum mukminin dengan syaitan dari kalangan manusia. Dan pada hari ini kaum muslimin sering diteror seperti ini. Ya. Kita sering mendapat berita, wah ini orang-orang PKI sudah sekian juta sudah masuk di semua sendi-sendi kehidupan, di sana sini banyak PKI. Banyak orang yang ciut nyalinya. Belum kelihatan musuhnya sudah takut duluan. Wah ini orang-orang Syiah sudah sekian juta di Indonesia ini. Kalian akan dihabisi, sudah ciut nyalinya, orangnya belum kelihatan. Maka mari kita perbaiki Bapak Ibu jamaah sekalian. Allah sudah menyatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan pernah takut kepada mereka, takutlah kepada saya. Bagaimana bisa kita takut kepada orang-orang yang Allah hinakan? Bagaimana bisa kita takut kepada musuh-musuh agama ini sementara kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Harus yakin kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil harus selalu mewarnai kehidupan kita, terutama saat-saat genting, saat-saat kritis. Jangan panik, jangan gentar, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ucapan itu tidak hanya di lisan saja, tapi harus masuk ke dalam hati kita yang paling dalam, bahwa cukuplah Allah yang menolong kita gak butuh yang lain. Cukup Allah, karena Allah yang terbaik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mau menolong kita, siapa yang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dalam peristiwa perang Badar 313 orang melawan 1000 orang bersenjata lengkap. 313 orang hanya satu orang yang naik kuda, yaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad. Tanpa persiapan perang sama sekali, karena Rasulullah dan para sahabat 313 orang ini berniat untuk mencegat kafilah dagang, tidak berniat berperang. Tapi akhirnya setelah musyawarah, kaum Muhajirin dan Ansor sepakat untuk berperang menghadapi 1000 pasukan. Maka kalau mereka sudah yakin bahwa Allah akan menolong mereka, Allah berikan pertolongan itu. Allah turunkan, kirimkan 1000 malaikat, di mana malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril. Seandainya Allah kirimkan satu orang atau satu malaikat saja, malaikat Jibril sendirian, dengan mudahnya malaikat Jibril akan menghabisi mereka yang 1000, sangat mudah. Bukankah malaikat Jibril adalah sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsamma amin." Dzi quwwah, malaikat pemilik kekuatan, sangat kuat di sisi arasnya Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Jibril sangat ditaati oleh malaikat yang lain dan juga sangat terpercaya. Kalau malaikat Jibril sendirian saja pasti sanggup. Bukankah ketika Rasulullah melihat wujud asli malaikat Jibril, beliau di awal-awal menerima wahyu sangat ketakutan melihat malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap duduk di atas kursi yang mana ukuran kursinya antara langit dan bumi. Luar biasa.
Gampang bagi malaikat Jibril, tinggal nyuruh malaikat penjaga gunung, wahai malaikat penjaga gunung, tolong yang 1000 orang itu tutup dengan satu gunung, habis sebenarnya. Jadi jangan pernah kita berkecil hati, waduh mereka sekian ribu, sekian puluh ribu. Allah pasukannya jauh lebih dahsyat. Jangankan dikirimkan ribuan, satu malaikat saja, kalau Allah mau pasti habis. Namun Allah ingin mengetahui siapa di antara kita itu yang mau berjuang di jalannya dan siapa yang hanya duduk-duduk saja. Maka tidak layak dan tidak pantas kita takut kepada syaitan dari kalangan manusia, karena itu adalah jebakan dari syaitan dari kalangan jin yang menakut-nakuti kaum mukminin dari orang-orang kafir. Maka ini yang pertama, tentang bagaimana muslihat syaitan kepada Bani Adam. Jadi saya rangkum saja karena kalau dibacakan semuanya akan agak lumayan lama dan juga mungkin akan terlalu sulit dipahami. Kemudian masuk pada poin berikutnya, faslun wa awwalu kaidihi wa makrihi annahu kada al abawaini bil imanil kadzibah bil aimanil kadzibah annahu nasihun lahuma wa annahu innama yuridu khulud wa annahu innama yuridu khuludahuma fil jannah. Qala ta'ala fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an tilkas an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma bighurur wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Kemudian di antara kaid atau makar, tipuan dari syaitan, kita perhatikan ini luar biasa. Bagaimana Imam Ibnu Qayyim membahas tentang trik syaitan yang berikutnya ini. Bahwasannya di antara tipu daya syaitan adalah mereka, kurang lebihnya, mereka telah mengcopy paste, mengadopsi dari bapak moyangnya mereka yaitu iblis ketika berhasil menipu daya Nabi Adam dan istrinya sehingga dikeluarkan dari surga. Jadi syaitan yang menggoda kita itu menimba ilmunya, meniru bapak moyangnya itu iblis yang telah terbukti berhasil menggoda Nabi Adam dan Ibu Hawa sehingga makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah sehingga dihukum oleh Allah diturunkan ke dunia ini. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf surat 7 dari ayat 20 sampai 22. Maka fawaswasalahumas syaiton. Maka syaiton menanamkan was-was kepada keduanya, Nabi Adam dan Hawa. Kita jelaskan sepotong demi sepotong, baru nanti kita simpulkan. Nah, syaitan menanamkan was-was. Apa itu was-was? Fal waswasatu haditsun nafsi wa sautul khafi. Was-was itu adalah omongan dalam jiwa, perkataan di dalam jiwa, dan suara yang sangat samar terselubung. Jadi kurang lebihnya Bapak Ibu jamaah sekalian, syaitan itu masuk dalam diri Bani Adam, bergabung menyatu dengan aliran darah Bani Adam, sehingga dia punya akses untuk mengendus. Pertama, akses masuk ke dalam jiwa manusia, lalu membisikkan was-was, sehingga manusia seolah-olah merasakannya seperti bisikan jiwa dalam hatinya. Ada suara samar dalam jiwa kita menyuruh berbuat jelek. Ada jebakan berupa suara-suara samar dalam jiwa kita, seolah-olah suara kita sendiri. Ya, orang Jawa bilang kerentek. Ada omongan nyuruh berbuat jelek atau melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya syaitan. Dan sebelum dia melontarkan senjata was-wasnya ini, dia akan melakukan investigasi. Dia akan melakukan survei, dia akan mengendus apa yang diendus oleh syaitan. Ini yang luar biasa yang diungkap oleh Imam Ibnu Qayyim dari ayat ini.
Dan kita ingat-ingat sepanjang hidup kita bahwa di antara tipuan iblis atau syaitan ini adalah mengendus, mencari tahu, mengumpulkan data-data tentang diri kita. Apa sebenarnya yang paling kita senangi, dia akan masuk lewat pintu itu. Jadi kita garis bawahi bahwa syaitan akan mengendus, bahasanya mengendus di sini bahasanya Imam Ibnu Qayyim, tapi yang dimaksud artinya dia itu melakukan analisa, mengumpulkan data, masuk ke dalam jiwa manusia bersama aliran darah, dicari tahu orang ini kesenangannya apa, dia akan masuk lewat itu, lewat pintu itu. Nah, maka syaitan memberikan waswas kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, tujuannya agar terbuka aurat keduanya, yaitu dengan cara bagaimana mereka supaya makan buah dari pohon yang dilarang. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi Adam dan Ibu Hawa itu berada di dalam surga, artinya berada dalam puncak kenikmatan. Segala hal yang diinginkan di dalam surga pasti terpenuhi, Pak. Apapun, Pak. Sampai dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa di surga itu ada orang minta ingin menanam padi karena waktu di dunia dia senang bertanam. Sebenarnya nggak usah nanam, ingin apapun sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi namanya manusia kan kayaknya enak ya, nandur pari, nyemplung sawah, nanam padi. Ada orang senangnya seperti itu. Apapun yang diinginkan penghuni surga Allah akan penuhi. Tapi pertanyaannya sebenarnya yang paling diinginkan Nabi Adam dan Ibu Hawa itu apa? Kalau orang sudah terpenuhi semuanya, apakah sudah cukup? Pasti ada sesuatu yang diinginkan. Maka syaitan mengendus, iblis mengendus apa sebenarnya yang paling diinginkan Nabi Adam dan Ibu Hawa, sementara dia sudah terpenuhi semuanya. Maka yang diinginkan seorang manusia, dan juga ini adalah karena nasabnya dari Nabi Adam dan Ibu Hawa juga punya kesamaan dengan kita. Kalau manusia itu sudah terpenuhi semua keinginannya, maka satu saja keinginannya, yaitu dia ingin terus-menerus mendapatkan kenikmatan dan fasilitas itu. Nabi Adam dan Ibu Hawa sudah terpenuhi semua keinginannya di surga, maka yang diinginkan Nabi Adam dan istrinya adalah bagaimana caranya supaya kekal di dalam surga. Orang itu kalau sudah kadung enak, pinginnya enak terus. Itu manusiawi, itu sifatnya Nabi Adam dan juga kita anak keturunannya. Kalau ada yang belum terpenuhi, pasti kita ingin ini, ingin itu, ingin itu. Tapi kalau sudah terpenuhi semuanya, masih ada satu keinginan, yaitu ingin terus-menerus kekal mendapatkan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan atau iblis bisa mendeteksi hal tersebut. Ya. Dia tahu bahwa Nabi Adam itu sudah terpenuhi segala keinginannya, tapi ada satu keinginan, yaitu ingin kekal di dalam surganya Allah bersama istrinya. Itu diketahui oleh iblis. Maka iblis masuk lewat pintu situ. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tampillah iblis membisikkan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dia mengatakan, waqala ma nahakuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis membisikkan waswas kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dia mengatakan, tidaklah Tuhan kalian berdua mencegah kalian untuk memakan buah dari pohon yang dilarang ini, kecuali agar kalian itu menjadi dua malaikat dan kalian menjadi kekal. Jadi bahasa sederhananya, iblis itu membisikkan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, wahai Adam, wahai Hawa, kamu sudah ada di surga, dan kalau kamu ingin kekal di dalam surga, kamu harus makan buah itu. Ya. Seolah-olah iblis mengatakan, kenapa Allah melarang kalian memakan buah itu? Karena Allah tidak mau kalian kekal di dalam surga. Jadi kalau kalian ingin kekal di dalam surga, ingin menjadi dua malaikat, maka kalian harus makan buah itu. Nah, kita bahas sedikit tentang malakain. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat malakain, ingin menjadi dua malaikat. Apa benar Nabi Adam itu ingin jadi malaikat? Jadi orang sudah senang.
Ada gak di antara kita ingin jadi malaikat? Pertanyaannya. Angkat tangan, Pak. Malaikat itu tidak punya nafsu. Jadi kalau panjenengan jadi malaikat nggak akan suka makan, nggak suka minum, nggak akan ingin menikah, nggak punya nafsu. Ketika Nabi Ibrahim didatangi dua tamu, dua orang laki-laki yang sebenarnya itu adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan menuju negeri Sodom, kota Sodom yang dihuni oleh kaum Nabi Lut, mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim. Dan sikap seorang mukmin ketika ada tamu yaitu menghormatinya. Maka Nabi Ibrahim menyembelih seekor anak sapi. Hanya dua orang tamu yang disembelih sapi, Pak. Kalau kita cukup ayam dua orang masih sisa untuk dua orang ya. Allah alam mungkin orangnya dulu gede-gede, Pak. Sehingga kalau kita itu ayam panggang untuk dua orang tamu sudah cukup, bahkan itu mungkin sisa-sisa. Tapi kalau zaman dulu zaman Nabi Ibrahim ya pedet panggang, apa ya? Sapi panggang. Ya, harusnya kalau orang itu dimasakkan sapi yang begitu nikmat itu pastinya kemecer. Ketika dihidangkan kepada dua malaikat ini, duanya itu tidak berubah wajahnya, sikapnya, bahkan gak ngelirik sama sekali. Ya, masakan yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu menyembelih sapi tadi. Sampai Nabi Ibrahim sendiri yang saat itu belum tahu siapa keduanya agak was-was, ada khawatir, ini siapa ya, orang kok gak doyan makanan enak. Jangankan memakannya, kemecer aja enggak. Agak sedikit takut Nabi Ibrahim bertanya, kalian berdua ini siapa sebenarnya? Maka keduanya mengatakan, kami berdua adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabarkan kepada Nabi Lut agar dia pergi dari kota Sodom dan akan ada azab yang menimpa mereka. Maka malaikat tidak punya nafsu, tidak mau makan, tidak minum, dan juga tidak suka terhadap lawan jenis. Nah, pertanyaannya, apa betul Nabi Adam itu ingin menjadi dua malaikat? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan dari para ulama. Menurut Ibnu Abbas, bahkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa kalimat malakain beliau menggunakan pakai kasroh pada huruf lam. Jadi bacanya malikain. Ibnu Abbas berpendapat bahwa kata malakain menurut dia adalah malikain. Apa bedanya? Kalau malakain dua malaikat, kalau malikain dua raja. Maka kata Ibnu Abbas bahwa Nabi Adam itu tidak ingin jadi malaikat, jadi manusia sudah senang, cukup di surga lagi. Ya, bahasa kitanya lalar gawe dari malaikat, wis jadi manusia senang, ada pasangannya lagi, semua fasilitas dipenuhi di dalam surga. Maka kata Ibnu Abbas, yang dimaksud di situ adalah malikain, dua raja, antara raja dan permaisuri, bukan malaikat. Ya. Nah, tetapi pendapat yang lain, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang kalimatnya tetap malakain, dua malaikat, tapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan Nabi Adam seperti dua malaikat yang tidak mati selama-lamanya. Ini untuk menguatkan kalimat yang berikutnya, yaitu antakuna minal khalidin, yaitu kekal di dalam surga. Jadi intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, Iblis mengendus bahwa ada hal yang sangat disenangi Nabi Adam dan Ibu Hawa, yaitu ingin seperti dua raja atau seperti dua malaikat yang kekal dan berada selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melihat peluang bahwa saya minum dulu. Bismillah. Maka iblis melihat peluang Adam ini dan istrinya ingin kekal di dalam surga, maka akan aku jebak dengan jebakannya, yaitu mengatakan bahwa kalau kalian tuh makan buah yang dilarang atau dari dari pohon yang dilarang itu, maka kalian akan kekal di dalam surga. Lalu yang luar biasanya lagi, tidak cukup sampai di situ, wa qasamahuma, dan
iblis bersumpah kepada keduanya. Ya. Dan dalam tafsirnya bahwa dia bersumpahnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang pernah mengkaji kitab Tauhid, di antaranya dalam syarahnya yaitu kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Di sana ada satu bab yang membahas tentang larangan mengobrol sumpah atas nama Allah dalam perkara-perkara yang remeh. Bagi seorang mukmin, kalau ada orang bersumpah melibatkan nama Allah Subhanahu wa taala, berarti itu perkaranya besar. Sehingga tidak pantas terlalu gampang bersumpah atas nama Allah dalam perkara-perkara yang remeh. Dengan kata lain, jangan sampai menjadikan nama Allah sebagai komoditas dagangan. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Boleh bersumpah dalam hal-hal yang sangat penting, yang sangat urgent, yang besar. Karena itu menyangkut nama baik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia saja kalau nama baiknya, nama besarnya dibawa-bawa belum tentu terima. Ya. Kalau itu urusan yang remeh, maka justru itu bentuk pelecehan terhadap nama tersebut. Makanya Rasulullah SAW melarang orang-orang kepada para pedagang yang gampang-gampang sumpah atas nama Allah. Hanya sekadar urusan duit, urusan dagangan, dia bersumpah terus. Dia kulaan barang 90.000 dan dia jual 100.000, berarti 10.000. Ada orang nawar harganya 95, tidak boleh 95 Pak, kok 100.000. Waduh, demi Allah Pak, ini saya kulaannya saja nggak dapat 95. Jadi kulaannya saja nggak dapat, saya nggak untung. Demi Allah, dia bersumpah atas nama Allah. Padahal kulaannya 90.000, dibeli 95 harusnya masih untung 5.000, tapi dia supaya dapat 100.000 bersumpah. Demi Allah, kulaannya saja nggak dapat 95. Kalau sampean beli 95, saya nggak untung. Demi untung dia bersumpah atas nama Allah. Maka ini dilarang, meremehkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan yang kecil. Atau bersumpah menyebutkan kualitas barang dagangannya supaya pembelinya percaya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa salah satu karakter manusia, khususnya orang-orang beriman, memiliki karakter lugu. Ada karakter lugu. Lugu itu bukan berarti bodoh, tapi kalau disebut nama Allah, dia karena orangnya lugu pasti percaya. Bagi orang mukmin, wah dia sudah bersumpah atas nama Allah. Bagaimana kita tidak akan percaya dengan orang yang bersumpah atas nama Allah? Maksudnya lugunya begitu. Nah, kita sebagai orang mukmin, kalau ada orang sudah mentok, sudah bersumpah atas nama Allah, maka kewajiban kita hanya percaya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda menjelaskan kisah Nabi Isa alaihissalam. Beliau menangkap seorang pencuri dan beliau melihat sendiri, ya orang ini mencuri. Bisa dibayangkan Pak? Nabi Isa melihat, menjadi saksi langsung orang ini mencuri, dia tahu. Ketika orang ini ditangkap, dihadapkan kepada Nabi Isa, akhirnya orang ini bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri wahai Nabi Isa. Maka begitu mendengar nama Allah, Nabi Isa mengatakan, sesungguhnya aku mendustakan kedua mataku. Aku percaya dengan orang ini dan aku dustakan kedua mataku yang melihat sendiri dia mencuri. Kalau nama Allah dibawa-bawa, ini perkara besar. Bagaimana saya tidak percaya? Bahkan saya akan dustakan mata saya sendiri. Itu ada dalam satu hadis Rasulullah menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, begitu pula Nabi Adam alaihissalam, ketika iblis bersumpah atas nama Allah, bagaimana tidak akan percaya wong dia bersumpah. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah hebatnya adalah dia mengatakan, inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku ini buat kalian adalah seorang pemberi nasihat. Para ulama sampai detail menjelaskan kenapa menggunakan kalimat nasih, yaitu sebagai pelaku. Jadi ada dua kalimat Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau saya mengatakan kepada panjenengan, Bapak-bapak, saya ingin memberi nasihat, dengan saya mengatakan saya adalah seorang penasehat, kira-kira lebih kuat yang mana? Lebih profesional yang mana Pak? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua ya, yang kedua.
Kalau orang memberi nasihat, bisa jadi dia bukan seorang pemberi nasihat hanya pada momen itu saja. Pak, saya kasih nasihat ya, saya kasih nasihat pada saat ini. Belum tentu orangnya profesi seorang penasehat. Tapi kalau kalimatnya nasihin, ini dalam tafsirnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa iblis mengatakan saya ini seorang pemberi nasihat. Artinya dia dari sebelum-sebelumnya, dari jauh-jauh hari dia memang seorang pemberi nasihat, punya kemampuan dalam bidang memberikan saran dan masukan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang dilakukan oleh iblis dalam menjebak Nabi Adam pada peristiwa ini. Yang pertama, dia mengendus, mencari data dulu apa yang disenangi oleh Nabi Adam. Setelah tahu Nabi Adam ingin kekal, maka dia sampaikan itu kepada Nabi Adam, bahwa kalau kamu makan buah dari pohon yang dilarang, kamu akan kekal. Yang kedua, iblis tahu bahwa Nabi Adam itu orang beriman. Kalau nama Allah dibawa, dia pasti akan percaya, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Yang ketiga, untuk meyakinkan lagi bahwa saya ini senior kamu wahai Adam, saya diciptakan Allah jauh lebih duluan, dan dari dulu profesi saya adalah pemberi nasihat. Nah, disitulah Nabi Adam tertipu. Kalau kita ini diberi nasihat oleh seseorang, saya nggak mau ngasih nasihat. Dengan diberi nasihat, saya memang profesinya atau memang kemampuan saya sebagai seorang pemberi nasihat pasti akan lebih kuat yang kedua. Nah, maka keduanya ditipu oleh syaitan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa pelajaran bisa kita ambil dan kita simpulkan dari 2 poin ini. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syaitan akan menjebak Bani Adam dengan cara menakut-nakuti kita dengan teman-teman mereka kalangan manusia. Karena orang kalau sudah takut itu mudah dikendalikan. Kita ingat bahwa siapapun kalau dalam keadaan takut lalu panik akan sangat mudah ditaklukkan. Orang dalam kondisi psikisnya tertekan maka akan sangat mudah ditundukkan. Maka jangan mau kita ditundukkan oleh musuh-musuh kita, syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Kita kuatkan, kita kokohkan tawakal kita kepada Allah dan betul-betul memahami kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita jadikan bagian dari kehidupan kita, bahkan di saat-saat genting terutama kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa syaitan akan menjebak kita sebagaimana iblis menjebak Nabi Adam orang tua kita, yaitu dengan cara mengendus sebenarnya apa yang paling kita senangi. Kalau kita ini senangnya kepada jabatan, syaitan akan masuk lewat pintu itu. Kalau kita senang kepada harta, syaitan akan masuk dalam pintu itu. Kalau kita paling senang ya dengan wanita, maka akan digoda lewat wanita. Dan semua apapun yang kita senangi, maka akan dimasuki oleh syaitan. Dalam masalah kebaikan, ya, hal ini bisa juga kita tiru sebenarnya, tapi bukan niru syaitannya, tapi tekniknya. Bagaimana contohnya? Kalau bapak-bapak ingin mengajak istrinya ngaji misalkan, cari tahu, diendus dulu apa kesukaannya, pasti tahu bapak-bapak. Istri saya itu sukaannya kuliner. Wah, ini kesempatan nih. Ayo Bu, ngaji ke Al Ihsan, nanti sepulang dari Al Ihsan saya ajak jalan-jalan tuh nyari kuliner. Cari istrinya, gak usah mas, wong nang masjid terus dikayak mangan kok. Gak jadi. Ya. Pokoknya kalau kita ingin menguasai seseorang, ingin mempengaruhi seseorang dalam hal kebaikan, kita cari tahu dulu kesenangannya apa, kita masuk lewat pintu itu. Ya. Termasuk juga dalam dakwah, satu kawasan ini apa yang dibutuhkan mereka sedang membutuhkan apa, mereka ingin apa, kita masuk lewat pintu itu. Nah, jadi tidak selalu tipuan itu untuk kejelekan, kalau untuk kebaikan ya tidak apa-apa. Bukan menipu, ya kita mempelajari psikologi manusia, apa yang dia senangi kita masuk lewat pintu itu.
Ternyata iblis canggih sekali. Dia akan mengendus ke dalam jiwa kita, selalu mencari tahu orang ini kesukaannya apa, akan masuk lewat pintu situ. Nah, dan dia bersumpah atas nama Allah, lalu mengatakan saya ini seorang pemberi nasihat. Maka hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian, kita cari tahu sendiri sebenarnya kita ini sukanya di bidang apa. Maka setan akan masuk di pintu itu. Hati-hati, kita monitoring terus hati kita. Karena syaitan akan masuk lewat pintu situ dalam menjebak kita semuanya. Nah, inilah 2 poin yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, bimbingan kepada kita semuanya dan selalu memberikan perlindungan, pertolongan kepada kita semuanya dari segala godaan dan jebakan syaitan. Semoga kita diberi anugerah qalbun salim, hati yang selamat baik dari syubhat maupun dari syahwat. Dari awal hingga akhir apabila ada perkataan dan sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.